Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keragaman dan kemiripan struktur serta karakteristik negara-negara berkembang untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi pembangunan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Ginta Misrani dengan NIM 210600001 dan rekan saya Lucy Rahmawati dengan NIM 210600019. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama yaitu mendeskripsikan negara-negara sedang berkembang atau NSB. Yang kedua yaitu keragaman struktural negara-negara sedang berkembang. Yang ketiga, karakteristik umum negara-negara sedang berkembang. Dan yang keempat, yaitu menghitung HDI. Pertama, yaitu mendeskripsikan negara-negara sedang berkembang atau NSB yang akan saya jelaskan sendiri. Dalam klasifikasi Bank Dunia, 210 negara dengan jumlah penduduk sedikitnya 30.000 di peringkat berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita sebagai berikut. Yang pertama, negara berpendapatan rendah atau low income country, LIC. Yang kedua itu negara berpendapatan menengah ke bawah atau low middle income country, LMC. Yang ketiga yaitu negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country, UMC. Dan yang keempat yaitu negara OECD berpendapatan tinggi, high income OECD country. Sektor industri yang dinamis dan berhubungan erat dengan sistem perdagangan, keuangan, dan investasi global seperti Malaysia, Turki, Brasil, Cina. Cara lain mengklasifikasikan negara-negara di dunia berkembang adalah berdasarkan tingkat utang internasional mereka, yaitu sebagai negara berutang sangat banyak, berutang sedang, dan berutang sedikit. Sementara UNDP menggolongkan negara-negara dengan kategori rendah, sedang tinggi, dan sangat tinggi berdasarkan tingkat pembangunan manusia, mencakup tingkat pencapaian kesehatan dan pendidikan. Dapat dilihat pada layar mengenai peta persebaran negara berkembang. Materi yang kedua yaitu keragaman struktural negara sedang berkembang. Yang pertama mengenai ukuran dan tingkat pendapatan, yang kedua latar belakang sejarah, yang ketiga kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang keempat peranan sektor publik dan privat, yang kelima yaitu struktur industri, yang keenam ketergantungan eksternal, dan yang ketujuh yaitu struktur politis, kekuasaan, dan kelompok kepentingan. Ukuran dan tingkat pendapatan. Ukuran fisik suatu negara, pendidikan, dan tingkat penghasilan nasional per kapita merupakan determinan penting atas potensi ekonomi dan merupakan faktor utama yang membedakan antara negara sedang berkembang. Ukuran besar memberikan keuntungan dalam hal kekayaan dan keragaman sumber daya yang dimiliki, besarnya potensi pasar dan kurangnya ketergantungan sumber bahan mentah dan produk luar negeri. Tetapi ukuran besar juga menimbulkan masalah dalam pengendalian administratif, persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesenjangan regional. Selanjutnya itu latar belakang sejarah. Kebanyakan negara Asia dan Afrika merupakan bekas koloni negara Eropa, sehingga struktur ekonomi serta institusi pendidikan dan sosial umumnya meniru bekas negara kolonialnya. Negara Afrika yang baru merdeka lebih mengutamakan konsolidasi dan perubahan ekonomi nasional, serta struktur politiknya, daripada mendorong pembangunan ekonomi. Kebijakannya mencerminkan perhatian besar pada isu politik tersebut. Di Asia, berbagai warisan kolonial dan keanekaragaman tradisi budaya dari penduduk pribumi telah menciptakan pola institusional dan sosial yang berbeda. Selanjutnya yaitu kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekayaan sumber daya alam, seperti tanah, mineral, dan bahan mentah lain, dan kekayaan sumber daya manusia, seperti jumlah penduduk, keterampilan, pandangan budaya, dan keinginan untuk pengembangan diri. Tingkat keterampilan administratif sering menentukan kemampuan sektor publik untuk mengubah struktur produksi dan lamanya waktu perubahan struktural tersebut. Dalam hal ini, tersangkut saling hubungan antara budaya, tradisi, agama, etnik, dan suku bangsa. Selanjutnya yaitu peranan sektor publik dan privat. Kebanyakan negara berkembang memiliki sistem ekonomi campuran, di mana terdapat kepemilikan dan penggunaan sumber daya publik dan privat. Pembagian dan peranan antara kedua sektor
tergantung pada faktor historis dan politis. Amerika Latin memiliki sektor private lebih besar daripada Asia dan Afrika. Derajat kepemilikan asing dalam sektor private merupakan variabel penting yang membedakan negara berkembang. Sektor private milik asing yang besar biasanya menciptakan peluang ekonomis dan politis, tapi juga masalah yang tidak dijumpai di negara di mana investor asing. Yang selanjutnya yaitu struktur industri. Sebagian besar negara berkembang bersifat agraris dalam ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanian, baik yang subsisten maupun komersial, membentuk kegiatan ekonomi utama dalam hal distribusi, lapangan kerja bagi angkatan kerja, dan sumbangannya bagi GNP. Hanya dalam peranan sektor manufaktur dan jasa, terdapat variasi yang besar di antara negara berkembang. Amerika Latin memiliki sektor industri yang lebih maju daripada Asia dan Afrika. Strategi pembangunan negara berkembang saling berbeda, tergantung pada sifat, struktur, dan tingkat saling ketergantungan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya yaitu ketergantungan eksternal. Derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi, sosial, dan politik luar negeri berbeda antara negara berkembang. Bagi kebanyakan negara berkembang, ketergantungan ini cukup besar. Bagi negara berkembang lain, ketergantungan ini dirasakan pada hampir setiap fase kehidupan. Ketergantungan ini tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dalam transmisi institusi internasional. Kemampuan satu negara untuk menentukan nasib ekonomis dan sosialnya sendiri tergantung pada derajat ketergantungannya pada kekuatan eksternal. Selanjutnya, yaitu struktur politis, kekuasaan, dan kelompok kepentingan. Pada akhirnya, bukan mutu kebijakan ekonomi yang menentukan keberhasilan pembangunan, tapi struktur politis, kepentingan, dan aliansi elit yang berkuasa, umumnya menentukan strategi apa yang akan dijalankan, dan di mana letak hambatan terhadap perubahan ekonomis dan sosial. Konstelasi kepentingan dan kekuasaan antara berbagai segmen penduduk merupakan hasil dari sejarah ekonomi, sosial, dan politik mereka sendiri sehingga perbedaan antara negara. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Lucy. Kepada Lucy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik umum negara sedang berkembang, yaitu pertama, rendahnya tingkat hidup, kedua, rendahnya tingkat produktivitas, tiga, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan, empat, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran tinggi dan meningkat, lima, ketergantungan pada produksi pertanian dan ekspor produk primer, enam, dominasi ketergantungan. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu rendahnya tingkat hidup. Seperti rendahnya derajat kesehatan, 4, keterbatasan harapan hidup dan kerja. 2, rendahnya tingkat produktivitas, yaitu kurangnya modal fisik dan manajemen berpengalaman. 2, kurangnya manajemen tabungan DN dan pembelanjaan LN untuk menciptakan investasi baru dalam barang modal fisik. 3, belum terbangun persediaan modal manusia melalui investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Tiga, tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan rasio ketergantungan. Lebih dari 2/3 penduduk dunia yang hidup di negara berkembang, angka kelahiran relatif tinggi sehingga laju pertumbuhan penduduknya juga tinggi. Aplikasi dari tingginya angka kelahiran menyebabkan besarnya proporsi jumlah anak di bawah umur 15 tahun. Angka kematian juga relatif tinggi. Dampak turunnya angka kematian mengakibatkan makin banyaknya proporsi golongan penduduk di atas umur 60 tahun. 4, tingkat pengangguran tinggi dan meningkat. Besarnya jumlah dan tingginya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan besarnya angkatan kerja, terbatasnya kesempatan kerja karena rendahnya investasi dan laju pertumbuhan ekonomi menyebabkan tingginya tingkat pengangguran.
Manifestasi dan penyebab rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat kehidupan di negara berkembang adalah ketidakcukupan dan inefisiensi penggunaan tenaga kerja. 5. Ketergantungan pada produksi pertanian dan ekspor produk primer. Sebagian besar penduduk di negara berkembang hidup dan bekerja di daerah perdesaan. Sifat pertanian di negara berkembang ditandai dengan teknologi primitif, organisasi yang buruk, dan modal fisik serta manusia terbatas. Selain itu, petani memiliki tanah yang sangat sempit atau tidak memiliki tanah yang sama sekali sehingga hanya menjadi buruh tani saja. 6. Dominasi, ketergantungan, dan kerentanan dalam hubungan internasional. Faktor penting yang menyumbang berlanjutnya tingkat hidup yang rendah, pengangguran, dan kesenjangan penghasilan adalah tingginya ketidaksetaraan distribusi kekuatan ekonomi dan politik antara negara maju dan negara berkembang. Ketidaksetaraan kekuatan ini dimanifestasikan pada dominasi kekuasaan negara maju untuk mengendalikan pola perdagangan internasional, alih teknologi, bantuan luar negeri, dan modal privat. Materi terakhir yaitu menghitung HDI. Indeks Pembangunan Manusia atau HDI adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosioekonomi suatu negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan real per kapita yang disesuaikan. Dalam submateri ini terbagi dua, yaitu indeks pembangunan manusia tradisional, 2. Indeks pembangunan manusia baru. Indeks pembangunan manusia tradisional. Indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosioekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yang berjudul Human Development Report atau laporan pembangunan manusia. Inti semua laporan ini yang dimulai pada tahun 1990 adalah pembuatan dan penyempurnaan indeks pembangunan manusia. B. Indeks pembangunan manusia baru. UNDP memperkenalkan indeks pembangunan manusia yang baru pada bulan November 2010 sebagai jawaban terhadap beberapa kritik terhadap HDI. Indeks ini masih berdasarkan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu manfaat utama HDI adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Sebagai contoh, ada perhitungan HDI pada kasus Cina. Indikatornya yaitu ada harapan hidup setelah lahir, rata-rata lama sekolah yang diharapkan, dan GNI per kapita. Pertama, kita akan menghitung indeks harapan hidup terlebih dahulu. Pertama, ada harapan hidup setelah lahir, dikurang 20, dibagi dibagi 83,2 dikurang 20. Jadi hasil dari indeks harapan hidupnya yaitu 0,847. Selanjutnya kita menghitung indeks rata-rata lama sekolah, yaitu dihitung dari rata-rata lama sekolah dikurang 0 dibagi 13,2 dikurang 0. Sama dengan 0,568. Selanjutnya ada indeks lama sekolah yang diharapkan. Sama dengan indeks lama sekolah yang diharapkan dikurang 0 dibagi 20,6 dikurang 0. Sama dengan 0,553. Dan ada indeks pendidikan. Dihitung dari akar 0,568 dikurang 0,553 dikurang 0. 0,568 ini didapat dari indeks rata-rata lama sekolah dan dikali indeks lama sekolah yang diharapkan yaitu 0,553. Lalu dibagi
0,951 dikurang 0. Jadi hasilnya 0,589. Dan yang terakhir yaitu indeks pendapatan. Sama dengan log 7.263 dikurang dihitung di indeks pembangunan manusia. Semuanya sama dengan akar dari 0,847 dikali 0,589 dikali 0,584 akar 3 sama dengan 0,663. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya atas penjelasan dari rekan saya Rusi. Setelah berakhirnya penjelasan mengenai materi yang telah kami diskusikan, maka berakhir pula presentasi kami. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.